Halo semuanya, perkenalkan saya Deopansi Sihombing dengan NIM 11S23020 dari Prodi Sarjana Informatika. Pada video ini, saya akan menjelaskan modul praktikum 4, pemrograman berorientasi objek dengan topik Java OOP. Sebelum saya mengkompil program ini, di sini saya akan menjelaskan tujuan utama dan fungsi-fungsi dari setiap line pada program saya. Adapun tujuan dari modul ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menggunakan kode program Java OOP. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan kelas diagram menggunakan kode program Java OOP. Sebelumnya di sini ada yang namanya prettier, di mana prettier ini adalah sebuah alat atau tool yang digunakan untuk memformat kode secara otomatis dan konsisten dalam berbagai bahasa pemrograman. Di mana tujuannya adalah untuk menghilangkan perbedaan gaya penulisan yang umumnya terjadi antara pengembang yang berbeda, sehingga membuat kode lebih mudah dibaca atau dipelihara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari program saya ini. Untuk baris yang pertama bertujuan untuk mengimpor kelas scanner yang memungkinkan program untuk mengambil input dari pengguna melalui konsol. Kemudian untuk baris yang ketiga berfungsi untuk mendeklarasikan kelas app di mana kelas ini akan menjadi titik masuk atau entry point untuk program Java ini. Kemudian untuk baris yang kelima bertujuan untuk mendefinisikan metode main yang merupakan metode pertama yang dijalankan saat program dimulai. Kemudian untuk baris yang keenam, di mana tujuannya membuat objek scanner bernama SC untuk membaca input dari si konsolnya. Kamu untuk baris yang ke-8, di mana berfungsi untuk menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan NIM mahasiswa. Untuk baris yang ke-9, bertujuan untuk mengambil input dari pengguna yang menyimpannya dalam variabel NIM-nya. Untuk baris yang ke-10 menampilkan pesan untuk meminta pengguna untuk memasukkan nama mahasiswa. Kemudian baris yang ke-11 mengambil input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel namanya. Untuk baris ke-12 berfungsi untuk menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan umur mahasiswa. Untuk baris yang ke-12 menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan umur mahasiswanya, kemudian baris ke-13 mengambil input umur dari si pengguna, kemudian mengkonversi string yang diterima menjadi integer dan menyimpannya dalam variabel umurnya. Baris 14 di mana menampilkan pesan untuk meminta pengguna untuk memasukkan alamat mahasiswa. Baris 15 mengambil input alamat dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel alamatnya. Baris 16 menampilkan pesan untuk meminta pengguna untuk memasukkan nama kota. Baris 17 mengambil input nama kota dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel kota. Kemudian untuk baris ke-19, di mana menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan nama kursusnya. Untuk baris ke-20, mengambil input nama kursus dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel course name. Untuk baris 21 menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan jumlah SKS untuk kursus. Kemudian untuk baris 22 ini mengambil input jumlah SKS dari pengguna, kemudian mengkonversi string yang diterima menjadi integer dan menyimpannya dalam variabel credits. Pada bagian membuat objek person dengan data mahasiswa yaitu baris 24 membuat objek person dengan tipe person di mana tetapi diinisialisasi dengan objek student menggunakan data yang telah diinputkan. Ini juga menunjukkan bahwa student adalah subclass dari personnya.
Untuk baris ke-26 menampilkan nama mahasiswa dengan memanggil metode getName pada objek personnya. Kemudian baris 27 menampilkan nama dari objek student. Kemudian baris 28 menampilkan nama kota dari alamat mahasiswa dengan memanggil metode bertingkat pada objek studentnya. Baris 30 menampilkan pesan untuk meminta pengguna untuk memasukkan nama mata kuliah yang diambil. Kemudian baris 31 mengambil input nama mata kuliah dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel enroll course. Baris 32 ini membuat objek course baru menggunakan nama mata kuliah yang diinput dan jumlah SKS-nya. Untuk baris 34 memeriksa apakah person adalah objek dari kelas student menggunakan operator instance of. Kemudian baris 35 di mana jika kondisi di atas benar, maka objek person di case ke tipe student dan disimpan dalam variabel studentnya. Untuk baris 36, memanggil metode enroll course pada objek student untuk mendaftarkan mata kuliah yang telah dibuatnya. Baris 37 menampilkan nama-nama mata kuliah yang telah diambil oleh si mahasiswa. Kemudian baris 39 ini memanggil metode work dari objek student yang menunjukkan bahwa si mahasiswa sedang belajar. Kemudian untuk baris 63 ini merupakan atau menutup objek scanner untuk mencegah kebocoran sumber dayanya. Baiklah, di sini saya akan mengcompile program saya ini. Terminal, new terminal, kemudian masukkan java app.java. Selanjutnya java app.java. Enter. Masukkan inputnya yaitu 11 S2302 11 S 18 18005. Kemudian enter. Abdullah, maaf, Ubay, 23 AAA Sitoluama JL PI Del PBO. Enter. 4. Maaf. Baiklah, kesimpulan dari code yang saya berikan. Yang pertama, struktur program, di mana program ini adalah aplikasi berbasis Java yang menerima input dari pengguna melalui konsol, di mana data yang dimasukkan mencakup informasi pribadi mahasiswa, detail rumah, dan kursus yang diambil. Kemudian yang kedua ada penggunaan Object Oriented Programming atau OOP, di mana program ini menggunakan konsep OOP dengan mendefinisikan kelas seperti person, student, home, dan course. Ini juga menunjukkan implementasi pewarisan atau inheritance, di mana student merupakan subclass dari personnya. Kemudian program juga menggunakan fitur seperti casting objek dan pengecekan tipe dengan instance of. Kemudian yang ketiga ada proses input dan output, di mana aplikasi menerima beberapa input dari pengguna seperti NIM, nama, umur, model, rumah, alamat, nama kursus, dan SKS. Kemudian membuat objek dari input tersebut. Setelah itu, program menampilkan data yang dimasukkan dan memeriksa apakah mahasiswa sudah mendaftar kursus. Kemudian ada yang namanya atau yang keempat logika enroll, di mana program mengatur logika
Di mana jika pengguna adalah seorang mahasiswa atau turunan dari person, dia dapat mendaftarkan kursus yang akan ditampilkan kembali sebagai output. Kemudian yang kelima ada pengelolaan memori, di mana scanner yang digunakan untuk membaca input dari pengguna ditutup pada akhir program untuk menghindari kebocoran dari isi memori. Eh, dengan demikian, program ini berfungsi sebagai aplikasi sederhana yang memanipulasi data mahasiswa, rumah, dan kursus sebagai konsep OOP di Java. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.